Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan saya Makfiratul Murtafiatil Mubarakah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan tahun 2022. Di sini saya akan mereview materi tentang pendidikan Pancasila yang saya dapatkan selama perkuliahan. Saya berharap dengan video ini bisa menjadi sumber informasi mengenai sedikit materi tentang Pancasila guna untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui Pancasila lebih jauh. Perlu diketahui bahwa Pancasila ini berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Nah, jadi Pancasila ini adalah 5 dasar. Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara. Nah, di sini bermaksud Pancasila ini menjadi fondasi berdirinya negara Indonesia hingga saat ini. Karena tanpa Pancasila, kemungkinan besar Indonesia ini nggak ada sampai saat ini. Nah, seperti itu. Kemudian Pancasila ini sebagai ideologi negara. Di sini bermaksud Pancasila sebagai patokan atau pedoman dalam pembuatan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia, patokan dalam menjalankan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dan menjadi pandangan hidup bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Diawali lahirnya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, BPUPKI ini kemudian membentuk lagi Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945, di mana saat itu juga Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya poin-poin dasar negara melalui pidatonya. Insinyur Soekarno juga ini mengemukakan pendapatnya tentang nama dasar negara, yaitu Pancadharma, yang kemudian berubah menjadi Pancasila atas dasar saran dari seorang ahli bahasa. Perlu diketahui juga, sebelum Insinyur Soekarno ini mengemukakan pendapatnya, terdapat dua tokoh lain yang mengemukakan pendapatnya tentang poin-poin dasar negara ini, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, ini terjadi pada sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, setelah melalui proses yang lumayan panjang, Panitia 9 akhirnya berhasil merumuskan dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini memiliki isi yang sangat mirip dengan Pancasila saat ini, akan tetapi memiliki perbedaan pada sila pertamanya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian dengan sila itu menuai protes dan akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Pancasila ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Dan di sini saya tidak mau memaparkan semua nilai-nilainya, hanya saja sesuai dengan rangkuman yang dirangkum oleh BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, nilai yang pertama yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, di sini diartikan bahwa seluruh warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Di sini tanpa ada paksaan ya dari pihak manapun. Nah, di sini juga mengartikan kita sebagai warga negara memiliki kemerdekaan untuk beragama. Selanjutnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini mengartikan bahwasanya warga negara Indonesia ini memiliki derajat dan martabat yang sama. Pokoknya ini semua masyarakat, semua manusia yang ada di muka bumi ini memiliki derajat dan martabat yang sama untuk saling menjaga, membantu untuk selalu
menjaga kedamaian negara. Selanjutnya pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, di sini warga negara Indonesia diharapkan untuk menempatkan persatuan dan kesatuan dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi ya harus mementingkan kepentingan negara dulu dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, yang selanjutnya pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jika memiliki perbedaan pandangan, kita harus melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut. Seperti itu. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di sini adalah warga negara Indonesia diharapkan mampu mengembangkan nilai leluhur seperti gotong royong, kekeluargaan, kerjasama dan lain sebagainya, untuk saling membantu dan satu sama lain ya, dan bisa membedakan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita, maksudnya antara hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Yang pertama adalah menguatkan nilai etnik dan nasionalisme generasi muda. Nah, nilai etnik ini bermaksud adalah melestarikan budaya-budaya yang emang sudah ada di Indonesia ini. Jadi kita menyaring juga budaya-budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila ini. Apalagi kita di era globalisasi ya, pasti banyak banget budaya-budaya luar yang bermasukan dan menentang Pancasila ya, seperti itu. Dan yang kedua aksi yang saya lakukan adalah terjun aktif kepada masyarakat. Nah, di sini maksudnya seperti sosialisasi, dan ini membuat video ini menjadi salah satu upaya dalam terjun aktif ya dalam masyarakat melalui media sosial. Nah, seperti itu untuk mengedukasi ya masyarakat, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Yang ketiga adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang Pancasila. Nah, saya di sini membawakan tentang materi tentang Pancasila, dan saya sendiri juga masih dalam proses pembelajaran untuk mengenal lebih jauh tentang Pancasila. Jadi, dan itu dia salah satu aksi-aksi yang saya lakukan untuk mengaktualisasi Pancasila. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.